itu kita tidak cooperation, tidak bekerja sama, non cooperation. Masanya nanti ditanyakan kenapa kalau sama Jepang Bung Karno mau kerjasama. Ya kalau Belanda jelas tujuannya ingin melestarikan penjajahan. Bangsa Indonesia tujuannya jelas ingin merdeka segera. Maka dari itu bekerja sama tidak bisa dilakukan karena jelas-jelas tabrakan. Sudah tujuannya jelas. Lain yang ada tidak ada kerjasama. Kemudian Bung Karno menjelaskan kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Bukan jembatan kayu, bukan jembatan batu, jembatan emas. Jembatan alat, emas itu adalah sebuah harga yang sangat mahal. Jembatan mutlak perlu dan penting. Jembatan itu alat untuk menyeberangkan satu situasi menuju situasi tertentu. Satu situasi yang sengsara menjadi situasi yang bahagia. Tapi merdeka itu bukan sebuah jaminan kita pasti adil makmur. Nah ini, kemerdekaan belum menjamin terjadinya adil makmur. Masih ada syarat-syaratnya. Nanti di atas jembatan emas kemerdekaan itu akan terbentang dua jalan. Satu jalan menuju sama ratap sama tangis ketika kereta emas kemerdekaan yang melintas di atas jembatan emas ini dikusiri oleh orang-orang yang tidak pro kepada rakyat kecil. Ketika jembatan emas ini dilewati oleh kereta emas kemerdekaan yang dikusiri oleh orang-orang yang pro kapitalisme dan imperialisme. Jalan kedua, kita akan mencapai sama rasa, sama rata atau adil makmur jika kereta emas kemerdekaan ini dikusiri oleh orang-orang yang pro rakyat. Rakyat yang mana ya? Rakyat yang banyak ini. Nah, maka dari itu lewatilah kereta emas kemerdekaan ini dengan segala keprayitnaan, dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan, dengan eling lan waspada, sehingga jangan sampai yang tidak pro dengan kemerdekaan ini ikut-ikut mengusili di situ. Ada yang bertanya, lah sekarang ini kondisinya bagaimana Pak Budi? Itu lebih banyak yang pro jalan satu atau jalan kedua? Nah, lah monggo mari silahkan kita renungkan bersama. Ini kan saya masih cerita, jadi saya belum bisa menjawab. Seperti itu. Jadi setelah itu nanti tercapailah jembatan emas kemerdekaan. Kemudian di seberang jembatan emas itu kita harus bagaimana? Kalau sudah kita melewati jembatan, di seberang jembatan emas bagaimana? Nah, proklamasi sebagai bangsa Indonesia, artinya di puncaknya, kita sudah ada di seberangnya, terus bagaimana? Ternyata betul, kita masih mengalami goncangan. Yang satu ingin federalis, yang satu ingin kesatuan dan sebagainya dan sebagainya. Singkat cerita 45 sampai tahun 55 57 kita berada di jurang kehancuran hampir-hampir saja. Sampai kemudian muncullah dekret presiden. Yang kemudian tapi ternyata itu semua belum lolos. Masih banyak goyangan. Kemudian sampai di 65, Bung Karno 66, ada Super Semar 67 harus turun dari jabatannya. Jadi ada kisahnya nanti Nawaksara, pelengkap Nawaksara, ada jas merah, ada di sana semuanya. Nanti ya kalau ada waktu saya dongeng lagi. Nah, seperti itu. Singkat cerita, jadi kalau saya rangkum dengan mudah, pemikiran Bung Karno itu menuju perdamaian manusia, menuju perdamaian dunia, dasarnya merdeka. Dan dasar Indonesia merdeka adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mempersatukan bangsa, membuat sebuah kekuatan, bisa mencapai merdeka. Dan nilai Pancasila yang belum bisa disebut Pancasila ini dituangkan menjadilah Pancasila dasar negara.
Kalau Gus Dur sendiri mengatakan Pancasila ada sejak lama, tapi tidak ada namanya, belum ada namanya. Kemudian itu digali oleh Bung Karno, disajikan dan diberi nama. Nah, jadi kalau nggak ada namanya, nggak ada terminologinya, nggak ada konsepnya, gimana? Kita kan juga nggak bisa. Kan? Digali, diberikanlah nama. Jadi Pancasila itu kalau nggak merdeka juga nggak berfungsi. Merdeka itu kalau nggak dipersatukan oleh nilai roh spiritualnya Pancasila juga nggak punya power kita untuk merdeka. Jadi nampaknya kalau Pancasila itu menjelaskan tujuan hidup kita ingin adem, tentrem, ayem, tentram, damai dan sebagainya, merdeka itu. Jadi merdeka itu jadi syaratnya. Jadi tahun 61 nanti Bung Karno mengatakan kita punya proklamasi kemerdekaan, kita juga punya deklarasi kemerdekaan. Mungkin ini nggak pernah ada ya di pidatonya Bung Karno tahun 61. Kita punya proklamasi, kita juga punya deklarasi. Proklamasi itu merdeka, lepas dari penjajahan. Deklarasi itu pernyataan tujuan hidup. Mau kemana kita? Ya mau damai itu. Karena mengambil pengalaman, ada bangsa merdeka tapi belum punya tujuan, akhirnya masih perlu sekian tahun lamanya untuk gelut geger menentukan tujuan. Nah, Indonesia kita bersyukur tahun 45 kita sudah diberi proklamasi sekaligus diberi deklarasi. Kita sudah dikasih energinya, kita sudah dikasih alatnya, dan kita sudah dikasih peta mappingnya. Sana loh tujuan kita. Rakyat adil makmur, ya istilah lainnya rakyat adil makmur, dalam kerangka NKRI, di tengah-tengahnya dunia, kalau bahasanya Bung Karno tidak ada eksploitasi gelong parlong. Nah, anak-anak muda dicerita itu bahasa apa? Di tengah-tengahnya dunia yang adil makmur juga, yang tidak ada penghisapan antar manusia, antar bangsa, antar negara. Jadi indahnya kehidupan bila seluruh dunia itu adil makmur, tidak ada penghisapan. Nah, Bung Karno juga mempidatokan Pancasila ini di sidang umum PBB tanggal 30 September tahun 60. Jadi antara merdeka dan Pancasila ini adalah ya ibarat keris sama warongkone. Nah, dan itu relevan dengan kehidupan manusia di seluruh dunia. Jadi akhirnya Bung Karno juga menawarkan Pancasila itu sebagai sebuah ideologi alternatif di antara Barat dan Timur, sebagaimana itu memberikan sebuah tesa dari antitesa yang terjadi, di mana blok Barat dan blok Timur yang membelah dunia dalam ketidaksatuan ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya menceritakan pemikiran singkat Bung Karno, saya kira ya sudah cukup singkat ya, 30 menit lebih sedikit. Nah, tapi kalau per item nanti diminta cerita, misalnya di PBB Genai cerita apa? Lah ini panjang nih. Atau Jas Merah apa? Atau Nawacita apa? Atau Indonesia menggugat bagaimana ceritanya? Nah, itu mungkin kita perlu bertemu lagi. Nah, termasuk nanti teman-teman yang tadi telah melihat di lapangan, ada relief di sana yang ingin ditanyakan satu persatu, karena mengingat bikin gambarnya kan harus ada cahaya yang sesuai. Jadi kalau malam nampaknya akan kurang enak, kalau pagi silau karena tabrakan dengan sinar, yang enak setelah jam 12 siang. Saya hanya berusaha mencarikan alternatif jawaban. Kalau berkenan, itu jawabannya gong perdamaian dunia, dunia akan damai kalau didasarkan pada Pancasila. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.